She got the glow. I drink till I'm drunk, smoke till I'm high. Castle on the hill, wake up in the sky. You can't tell me I ain't fly. I know I'm super fly, I know I'm super fly. The ladies love luxury, that's why they all fuck with me. Halo semuanya, balik lagi di Ngopi Kasra, Ngulik Topik with Kasra. Kami dari Departemen of Study and Strategi Kabinet Ananta Anarjaya akan membawakan podcast yang dimana mengenai apa sih lembaga yang ada di KBFF ini. Baik, karena di tengah-tengah kita sudah ada materi, saya pernah mendengar pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita harus kenalan terlebih dahulu pada ketua masing-masing lembaga, dimulai dari ketua BEM. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Ailan Alif Wajidaya. Saya sendiri ketua BEM untuk Kabinet Ananta Anarjaya untuk periode ini. Mungkin itu saja. Selanjutnya oleh ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Al-Qadri dari angkatan 2022 yang hari ini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2025-2026. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adhir Nugraha dan pada hari ini saya menjabat sebagai Ketua Dewan Mahasiswa Profesi periode 2005 sampai 2026. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab kepada ketua dari masing-masing lembaga. Jadi untuk pertanyaan pertama itu saya langsung ke ketua BEM sama ketua DPM terlebih dahulu. Nah, seperti yang kita tahu kan di organisasi di kampus ini tuh ada tiga, ada DPM, ada BEM, dan juga ada DMP. Nah, tapi teman-teman ini mungkin belum mengetahui secara pasti sebenarnya apa sih perbedaan antara BEM, DPM, dan juga mungkin dari DMP sendiri. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, baik. Dari tadi dikatakan untuk di BEM sendiri memang ada organisasi yang menaungi, ada internal dan eksternal. Internal diantaranya seperti kami ini BEM, DPM, mungkin ada KPU yang mungkin tahu untuk kita terpilih di sini kan dari KPU. Terus ada profesi sebagai Dewan Profesi sebagai perwakilan dari mahasiswa profesi, dan saya sendiri sebagai BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kami di sini menaungi dan mewadahi serta menyalurkan aspirasi mahasiswa, khususnya itu tugas kami, dan kami juga mewadahi dari berbagai macam kegiatan akademik maupun non akademik seperti itu. Ya, itu tadi untuk secara singkatnya perkenalan dari lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa. Kita lanjut ke Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ya, baik. Sebenarnya untuk pertanyaannya sangat menarik ya, dikarenakan kita ketahui sendiri untuk beberapa bahkan banyak mungkin dari mahasiswa perklinik maupun yang sudah klinik yang mungkin kurang terpapar dengan lembaga itu masih kurang untuk mengetahui apa itu DPM, apa itu BEM dan DMP. Mungkin yang mereka tahu ya itu cuma lembaga yang menjalankan program dan lain-lain. Tapi untuk fungsi dan tugas serta wewenangnya itu mungkin mereka masih kurang tahu, apalagi baru-baru ini kita ada kedatangan mahasiswa baru. Nah, mungkin untuk dari DPM sendiri itu untuk fungsi, tugas dan wewenangnya itu, untuk DPM itu tersendiri terkhusus itu sebagai fungsinya itu sebagai badan legislatif dan juga yudikatif. Nah, legislatif dan yudikatif di sini maksud itu merupakan untuk fungsi legislatifnya yang selaku mengawasi dan memberikan evaluasi terkait program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga memberikan saran serta masukan yang bisa membantu mekanisme dari program kerja BEM agar bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi yudikatif itu sebagai badan atau fungsi yang menetapkan dan juga membuat serta memberikan sanksi serta teguran terkhusus ke seluruh mahasiswa di lingkup KGUMI. Nah, jadi kalau misalnya ada dari anggota muda, anggota biasa itu yang melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang di luar dari yang sudah ditetapkan dalam ADART, melakukan pelanggaran itu bisa mendapatkan teguran dari DPM sendiri. Ya, itu tadi secara singkatnya ya dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Selanjutnya dari
Dewan Mahasiswa Profesi atau yang lebih dikenal dari DMP seperti apa, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya sudah dijelaskan tadi mengenai apa itu BM serta DMP. Nah, untuk DMP sendiri itu perbedaan dari kedua lembaga ini, kami untuk DMP sendiri kami mengawasi di bagian internal rumah sakit, khususnya untuk mahasiswa profesi. Nah, pembedaan dari kedua lembaga ini lebih signifikan ke mahasiswanya. Nah, mahasiswanya ini dia lebih ke cenderung profesi. Dan untuk tugas DMP sendiri, dia itu mengawasi serta menjaga nilai-nilai baik mahasiswa yang pertama, terus ada pun juga yang pastinya rumah sakit. Nah, tugas kami di lembaga DMP kalau mau dibandingkan antara dua lembaga ini, mungkin dua lembaga ini lebih banyak ketimbang kami, karena kami hanya lingkup yang kecil. Nah, kami kalau DMP itu bedanya itu terbagi lagi 4 komisi. Yang pertama itu ada komisi A tentang pendidikan dan profesi, yang kedua ada kajian dan strategis, yang ketiga ada informasi dan komunikasi, dan keempat itu pengabdian mahasiswa. Dan untuk jumlahnya juga sangat jauh berbeda dari antara DPM sama BEM, itu berjumlah 11 orang untuk menaungi hampir 100 lebih yang berada di rumah sakit untuk sekarang. Mungkin itu satu. Ya, itu tadi dari DMP ya. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk BEM dan DPM ini itu dia sebagai penyalur aspirasi serta perwakilan dari mahasiswa preklinik, dan untuk DMP sendiri itu dia sebagai perwakilan dari mahasiswa klinik atau mahasiswa koas. Nah, saya rasa kita sudah saling kenal lah untuk lembaga-lembaga yang ada di internal, dan sekarang ini kita mau ulik lagi lebih dalam sebenarnya apa sebenarnya peran dan fungsinya ini masing-masing lembaga di lingkup KBM FK Unmil dari BEM. Baik, kalau peran dan fungsi, ya pertama kita juga menjalankan peran dan fungsi kami itu kembali lagi dengan acuan garis besarnya BMKBM itu GBAO, dan kami juga sebagai orang yang menjalankan AD sama RT kita yang telah ditetapkan di muktamar ataupun pramuktamar, itu fungsinya otomatis pertama itu sebagai pewadah untuk mahasiswa dari bidang non akademik dan akademik. Selanjutnya kami juga sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, dan kami dengan program-program yang ada di BEM sekarang, itu yang termaksud pertama kita memfasilitasi minat dan bakat akademik, seperti kami mengadakan DSC, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menjurus pada akademik, yang biasa dinaungi Departemen SER atau Science Education and Research. Terus kalau minat atau bakatnya dari mahasiswa kita wadahi dalam bentuk area sport, ya. Banyak juga sebenarnya departemen-departemen yang berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat. Dan selanjutnya aspirasi mahasiswa otomatis juga dinaungi sama teman-teman studi and strategi ini untuk menyalurkan keluh kesah atau saran dan usulan ke pimpinan. Dan banyak lagi departemen-departemen yang tidak saya sebutkan, tapi itu semuanya fungsinya kembali lagi untuk mahasiswa. Ya, banyak departemen yang kayak informasi and communication kayak begini kan juga sebagai pewadahan mahasiswa bisa tahu ternyata lembaga seperti ini dengan dipublikasinya oleh teman-teman Infocom, itu sebagai wadah juga untuk teman-teman tahu, belajar lebih banyak contohnya, dan mungkin masih banyak departemen lagi yang belum sempat saya jelaskan. Baik. Tapi Kak, tadi kita juga sempat mengatakan bahwa BEM itu sendiri dia dapat membantu mengembangkan minat dan juga bakat dari mahasiswa itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanya Kakak itu bagaimana caranya BEM itu sendiri Kak bisa membantu dalam membantu meningkatkan minat dan bakat dari mahasiswa itu sendiri, Kak? Baik.
Terima kasih pertanyaannya, Dinda Putra. Jadi ya tadi saya sampaikan kita BEM mewadahi dari minat dan bakat. Ya contohnya kami mewadahi dari fasilitas yang biasa itu futsal biasa. Contoh ya, kita biasa keluar untuk lomba futsal, lomba basket, rupanya sepertinya begitu atau lain sebagainya. Kita mewadahi dalam bentuk pelatih. Kita carikan pelatih, kita jadwalkan pelatihannya. Di situ dia bisa menyalurkan minat dan bakatnya. Dan segi akademik, kita juga ada mukosa yang biasa juga teman-teman ini keluar untuk lomba contohnya carving, lomba literatur review atau lain sebagainya. Itu kita mukosa mewadahi dari segi kita carikan dokter penanggung jawab, kalau bisa kita carikan teacher untuk dia belajar sebelum melakukan lomba seperti itu. Berarti dari mahasiswa itu sendiri mereka yang mengikuti dari apa yang telah diwadahi oleh BEM Ya, sendiri. jadi kami kirimkan pamflet-pamflet, kami informasikan. Ada yang ingin menyampaikan bakatnya atau ingin lomba, kita fasilitasi. Ya, kan tadi saudara Ailan ini selaku ketua BEM mengatakan kalau BEM ini selaku pewadahan, selaku wadah lah intinya untuk mewadahi ini mahasiswa-mahasiswa untuk meningkatkan dari segi hard skill dan mungkin soft skillnya juga. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ada perlombaan, ada juga pengembangan bakat di art and sport dan mungkin di pengetahuan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kan di perlombaan ini pasti ada yang pasti dibutuhkan semacam registrasi atau dana untuk mengikuti perlombaan ini, karena kan saya rasa tidak semua perlombaan itu gratis. Nah, saya mau bertanya, untuk dananya ini apakah full dibiayai oleh fakultas atau ada mungkin persenan-persenan dan lain sebagainya? Bisa mungkin dijelaskan secara Itu untuk pendanaan itu memang nanti didanai untuk pendaftaran oleh mukosa. Dan pasti disupport juga untuk kayak tiket pesawat atau apa, ada anggaran sendirinya. Anggaran sendiri untuk perlombaan itu biasa hampir 30% dari anggaran utama BEM untuk perlombaan, hanya untuk perlombaan. Jadi untuk lomba itu diusahakan untuk dibiayai full oleh BEM sendiri, oleh fakultas sendiri, dan itu usaha yang dilakukan untuk lomba. Ya, dari anggarannya ditingkatkan, dari BEM sendiri, tiket pesawat dibayarkan atau tiket pendaftaran juga dibayarkan. ya. Tapi yang saya ingin tanyakan lagi adalah untuk sumber dananya ini, apakah pembiayaan untuk lomba dan lain sebagainya ini itu dari mana sumber dananya? Kalau tadi kan dibilang dari fakultas ada. Nah, kalau dari fakultas itu sumber dananya dari mana, dan dari BEM itu sumber dananya? Kalau dari fakultas sebenarnya itu yang saya maksud dari PMD. Jadi PMD ini ada anggaran besar dari BMK Kagum itu PMD. Jadi PMD ini memang sudah dibagi RAD-nya antara uang untuk kegiatan proker dan uang untuk khusus untuk lomba. Jadi pasti juga ada departemen yang mengadakan lomba seperti Medcom, DHC dan lain sebagainya. Itu diusahakan dananya itu terpisah sebagai dana lomba. Ya mungkin ini teman-teman takut untuk mendaftar lomba dikarenakan takutnya tidak ada pembiayaan. Sebenarnya kita usahakan pembiayaannya ya sampai kita 30% kan itu dana untuk lomba sendiri. Jelaslah untuk BEM sendiri ini ternyata pewadahannya sudah sangat baik lah dari periode ke periode. Nah, mungkin kita bisa beralih ke Dewan Perwakilan Mahasiswa selaku badan pengawas dan juga pemberi sanksi, karena tadi dikatakan oleh ketua DPM Karifat kalau DPM ini selaku legislatif dan juga yudikatif. Nah, teman-teman mungkin ingin tahu sebenarnya untuk di DPM sendiri ini apakah untuk fungsi pengawasannya ini dia itu terbagi atau semua ikut mengawasi di dalam program kerja yang dijalankan oleh BEM sendiri? Ya.
Ya, jadi langsung saja. Sebenarnya untuk dari DPM Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri untuk melakukan pengawasan itu sebenarnya untuk pembagian itu sebenarnya dari kami yang for your information itu kami beranggotakan 9 orang, 1 ketua dan 1 sekretaris dan sisanya 7 orang anggota. Nah, untuk pengawasan itu kami lakukan pengawasan secara keseluruhan. Nah, jadi mungkin untuk pembagian dimaksud oleh Dinda Irfan itu, pembagian yang kami maksud itu adalah pembagian siapa-siapa saja yang akan menghadiri program misalnya seperti itu. Jadi pembagiannya hanya sebatas itu saja. Misalnya ada dari 2 anggota saya yang saya bagi untuk datang ke program kerja hari ini dan yang lainnya keesokan harinya dan seterusnya seperti itu pembagiannya. Nah, namun untuk pengawasannya secara keseluruhan itu kami mengawasi dari saat berjalannya proker dan instastory yang di-upload oleh Information and Communication dan juga dari pengawasan langsung ke departemen atau kepanitiaan yang menjalankan seperti itu. Berarti memang harus serinci itu tadi untuk pengawasannya. Betul. Nah, untuk pengawasan saya rasa sudah konkret lah. Cuman yang mau saya tanyakan kembali kan tadi dari Badan Eksekutif Mahasiswa ini kan memiliki banyak sekali program kerja, baik program kerja besar maupun kecil. Nah, untuk DPM sendiri ini apakah memiliki program kerja atau memang ada sendiri untuk program kerjanya atau bagaimana? Oke, baik. Nah, jadi sebenarnya untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa itu tidak memiliki program kerja. Namun, kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu biasanya menyelenggarakan, bukan biasanya, memang menyelenggarakan kegiatan yang terkhusus untuk melakukan evaluasi dan pemberian evaluasi terhadap program kerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Seperti misalnya pada awal kepengurusan itu kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa melaksanakan rapat kerja dan disusul laporan pertanggungjawaban setiap tribulannya. Nah, pada akhir kepengurusan itu kami akan melaksanakan yang namanya muktamar. Namun tidak sampai di situ saja. Jadi untuk agenda dan kegiatan-kegiatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sebenarnya masih ada. Contohnya, salah satunya itu ada lokakarya. Nah, lokakarya itu sebenarnya dilaksanakan jika memang dibutuhkan, jika ada dari mungkin peraturan-peraturan atau keterangan yang tertulis dalam ADART yang tertera dalam buku yang harus diubah tergantung apa urgensinya. Kemudian selanjutnya ada pramuktamar. Nah, kebetulan untuk periode ini DPM periode sekarang itu insya Allah akan melaksanakan pramuktamar sebelum muktamar nantinya di akhir dari kepengurusan. Untuk pelaksanaan pramuktamar itu sendiri itu sebenarnya sudah ada timeline tersendiri setiap 2 periode. Nah, kebetulan untuk DPM 2025-2026 itu yang mendapatkan pramuktamar pada tahun ini. Nah, selanjutnya ada satu lagi yaitu muktamar istimewa. Nah, untuk muktamar istimewa ini kami akan laksanakan jika misalnya selaku dan juga fungsi serta wewenang kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tadi itu sebagai fungsi yudikatif. Di situ kami sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa akan memberikan sanksi dan memberhentikan anggota struktural untuk tergantung dari apa pelanggaran yang sudah diberikan. Dan untuk muktamar istimewa itu juga dilaksanakan jika dibutuhkan, jika ada memang urgensinya seperti itu. Itu untuk DPM. Saya mau bertanya Kak, untuk DPM kan tadi ini berjumlah 9 orang. Nah, kan di preklinik itu Kak ada 3 angkatan. Apakah untuk proses pemilihannya itu dia dibagi lagi per angkatan atau tidak Kak? Atau mungkin tiap angkatan ini sebenarnya bisa jadi 4, bisa 5 atau bagaimana? Merujuk dari peraturan dan yang kegiatan-kegiatan dari pemilihan umum yang sudah ditetapkan oleh KPU dari periode-periode sebelumnya, itu memang untuk calon dari Dewan Perwakilan Mahasiswa setiap angkatan yang akan dipilih itu berjumlah 5 orang. Seperti itu. Nah, nanti ketika dilaksanakan pemilihannya akan terpilihlah 3 yang terpilih dari setiap angkatan tersebut. Nah, jadi ada 3 angkatan yang menjabat Dewan Perwakilan Mahasiswa. Untuk 2000, untuk sekarang, tahun sekarang itu yang paling tinggi atau yang paling senior itu 2022, menyusul 2023 dan juga 2024. Dan itu masing-masing angkatan 3 kali. Bagaimana kalau di Dewan Perwakilan Mahasiswa ini ada yang 1 orang itu melanggar? Apakah Dewan Perwakilan Mahasiswa ini juga memberikan sanksi tegas ke anggotanya atau bagaimana? Ya, ya. Nah, baik. Kalau misalnya ada anggota dari Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sendiri yang melakukan pelanggaran, tentu saja semua memiliki atau berhak menerima sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Dikarenakan walaupun kami sebagai yang melakukan atau melaksanakan
kewajiban kami selaku yang memberikan sanksi dan teguran, kami juga masih termasuk atau dalam KBM-FKG itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada anggota dari Dewan Perwakilan Mahasiswa yang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, itu berhak menerima juga. Berarti dari DPM ini tidak pandang bulu ya, walaupun anggotanya juga tetap diberikan sanksi. Iya, tetap. Karena kan kami juga sebagai percontohan, tidak mungkin kalau misalnya kami dari anggota-anggota kami itu melakukan pelanggaran dan tidak diberikan sanksi, ya, kemudian orang lain dari B misalnya atau anggota biasa itu diberikan sanksi, kan tidak bagus kelihatannya. Saya juga baru dengar Kak, kalau ternyata di DPM ini punya buku-buku. Bisa mungkin diperkenalkan buku seperti apa? Untuk buku-buku, nah pertama itu sebenarnya ada namanya buku hitam. Nah, untuk buku fisik dari buku hitam itu sebenarnya baru dibuat di periode kemarin selaku KIP yang kebetulan ketua pada saat itu. Nah, untuk buku ini, buku hitam itu sendiri berisi orang-orang atau yang sudah melakukan pelanggaran sebelumnya dan itu telah dikeluarkan dari KBM-FKG seperti itu. Untuk sekarang, buku yang dimiliki dari DPM atau dalam naungan DPM yang secara fisik dan resmi itu hanya buku hitam. Tadi kita juga sempat katakan bahwa kalau misalnya anggota DPM itu sendiri ataupun inti DPM itu sendiri melakukan pelanggaran, dia juga bisa dikenakan sanksi ataupun pelanggaran tersebut. Nah, kalau misalnya Kak, saya ingin bertanya, kalau misalnya untuk ketuanya itu sendiri Kak, atau misalnya sekretarisnya, dia melakukan sebuah pelanggaran dan berhak dikenai konsekuensi. Nah, apakah pada saat itu juga akan dilaksanakannya pemilihan ulang atau pencabutan ulang suara Kak? Mungkin sebelumnya saya tanyakan ke Dinda Putra pelanggaran seperti apa dulu, karena kan kita tahu beda-beda bobot-bobotnya setiap pelanggaran. Seperti kayak pelanggaran besar yang mencoreng nama KBM misalnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya dari inti atau dari anggota? Inti ketuanya Kak. Ya, baik, kalau misalnya inti sendiri yang melakukan seperti itu, kan yang pertama pasti yang menuntut itu bukan dari DPM sendiri, tapi pasti dari mahasiswa KBM sendiri untuk mengajukan seperti itu. Nah, untuk solusinya, kalau misalnya ketua atau sekretaris sebagai inti yang melakukan pelanggaran besar dan memang untuk bobot dan ketentuannya itu harus menerima konsekuensi dan telah disepakati dan akan dilaksanakan, misalnya muktamar istimewa, itu berhak untuk diturunkan. Nah, untuk pemilihannya itu mungkin tidak ada, namun akan ada salah satu orang dari anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang akan ditunjuk untuk menggantikan seperti itu. Dikarenakan kita tahu sendiri tadi dari pembahasan Irfan itu kan 3 orang setiap angkatan. Nah, itu dari angkatan yang melakukan pelanggaran yang telah dikeluarkan itu yang akan menggantikan. Misalnya saya yang melakukan pelanggaran dikeluarkan itu dari angkatanku, yang sisa 2 orang yang akan menggantikan sebagai ketua dan begitu pun sekretaris. Jadi tetap tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dari inti tersebut itu melakukan pelanggaran, itu pasti akan ada tindak lanjutnya sesuai dengan kesepakatan dan pemusyawaratan bersama. Kita langsung lanjut ke bagian dari klinik, karena yang bagian klinik saya rasa sudah jelas. Kita lanjut ke Dewan Mahasiswa Profesi, Kak Reza. Jadi Kak, untuk yang pertama ini bisa diperkenalkan dulu, karena kan tadi dua lembaga ini Kak sudah mempunyai program kerjanya masing-masing. Nah, apakah DMP ini punya juga program kerja tersendiri di klinik atau bagaimana Kak? Oke, untuk pertanyaannya, untuk program kerja di bagian DMP itu sendiri, sesuai yang saya katakan tadi, bahwasannya di DMP ini terbagi 4 komisi, dan mungkin lebih ke prepare kebanyakan di komisi D atau pengabdian masyarakat. Nah, untuk proker yang mungkin menjadi acuan untuk DMP itu sendiri, itu di pengabdian masyarakat, misalnya seperti screen mobile, adapun juga harus kita melakukan kerjasama dengan badan eksekutif mahasiswa seperti UAS ataupun Wilbin. Itu adalah salah satu program kerja yang mungkin dan salah satu juga syarat untuk dari mahasiswa profesi itu sendiri itu bisa mendapatkan sertifikat. Nah, tugas DMP itu selain membangun nilai-nilai untuk RSCGM itu sendiri, kita juga harus
meningkatkan serta memprioritaskan dari mahasiswa profesi itu sendiri. Karena untuk syarat salah satu UKOP itu harus mendapatkan sertifikat baksos maupun sertifikat seminar. Nah, itu adalah tanggung jawab kami untuk mewadahi dari setiap mahasiswa itu profesi sendiri. Nah, selain komisi D, ada pun juga komisi A. Nah, komisi A ini itu mengenai kemahasiswaan. Nah, di komisi A ini kita membuat atau mewadahi dari tiap profesi jika ingin memasuki sebuah stase, misalnya stase konservasi. Sebelum mereka memasuki stase tersebut, kita harus memberikan bobot atau pembelajaran buat mereka agar sebelum masuk mereka sudah ada acuannya untuk di stase tersebut. Jadi mungkin mereka tidak bingung saat memasuki stase tersebut. Lalu ada juga komisi B. Komisi B itu merupakan kajian dan strategi. Dia itu menangani seluruh aspirasi dari mahasiswa itu sendiri, bukan dari BEM saja maupun DPM yang mempunyai aspirasi. Kami juga di bagian klinik mempunyai aspirasi sendiri. Karena kalau kita bisa lihat ya, D1 maupun di klinik itu beda gedungnya, kan? Nah, adapun juga untuk komisi C itu informasi dan komunikasi, dia lebih sama seperti BEM, ada dia seperti mukosa ya. Kalau untuk lomba apa segala macam, kita juga mengikut dari mereka. Dan kami juga akan memberikan informasi seputar tentang informasi tentang kesehatan gigi dan mulut pastinya, maupun apa yang mereka pelajari maupun kuis-kuis akan kami paparkan di sosial media dari DP itu sendiri. Nah, ini yang menarik tadi Kak, karena tadi dijelaskan kalau komisi B itu untuk kajian dan strategi. Nah, di BEM kan ini juga pada saat ini yang melakukan podcast itu Departemen of Study and Strategi atau bagian kajian dan strategi untuk mahasiswa preklinik. Nah, apakah mekanismenya itu sama untuk penyampaian aspirasi dari preklinik dengan klinik itu apakah sama atau beda kan? Baik, kalau untuk secara visual dan mungkin sepengetahuan dari koordinator sendiri itu hampir sama, sama malahan untuk mekanismenya itu sendiri. Karena untuk pengambilan aspirasi kami juga mengambil dulu dari mahasiswa, terus kita mengevaluasi dengan mendatangi tempat tersebut apakah memang bermasalah atau tidak, lalu kita melakukan perundingan antara teman-teman tiap komisi maupun inti. Lalu kalau memang sudah fix dari masalah tersebut, baru kita bawa ke direksi rumah sakit itu. Nah, ini juga Kak yang menjadi pertanyaan saya. Kan di klinik ini kan juga pasti terbagi untuk tiap angkatan berbeda-beda. Yeah. Nah, tadi kita katakan bahwa di klinik ini itu ada lebih dari 100-an ya Kak? Yeah. Nah, dan untuk DMP sendiri itu hanya 11 orang. Bagaimana caranya kita dapatkan kepercayaan dari teman-teman teknika 100 orang untuk bisa percaya bahwa memang ini lembaga DMP yang akan mewadahi mereka dan menyampaikan aspirasinya ke stakeholder atau pimpinan dari sini. Oke, untuk pengambilan kepercayaan dari 100, maksudnya ini masuk DP atau pengambilan aspirasi? Lebih ke bagaimana caranya kita bikin ini percaya untuk 100 orang ke kita, bahwa kita ini bisa untuk wadahi serta sampaikan ini aspirasi. Untuk kepercayaan, tentu kita yang seperti saya katakan tadi untuk pengambilan aspirasi, tentu kita harus mengevaluasi terlebih dahulu dari apa yang mereka permasalahkan. Dan kami seusahakan dan semaksimal mungkin dari DMP itu sendiri, kami memberikan langsung apa yang mereka keluhkan, langsung kita tindaki. Nah, bedanya kita untuk aspirasi kami, kalau misalnya di hari itu juga banyak sekali aspirasi maupun masalah yang kami dapatkan, besoknya kami langsung tindaki. Kami langsung datangi di hari ini, dan besoknya langsung kita tindaki. Dan karena kalau dalam lingkup rumah sakit itu kan mungkin tidak terlalu besar ya, karena di ruangannya itu terus kami datangi. Nah, jadi untuk soal kepercayaan itu objektif bagi saya, untuk teman-teman mereka mau percaya atau tidak, tapi kami dari DP usahakan kepercayaan tersebut itu terus dapat dari mereka. Mereka percaya atau tidaknya, kami tetap usahakan maupun maksimalkan hal tersebut. Baik Kak, yang selanjutnya itu kan tadi di lembaga di preklinik ini kan sudah mengenalkan bahwa mereka juga dipilih oleh lembaga KPU, Komisi Pemilihan Umum.
Nah, apakah untuk DMP sendiri ini juga dipilih oleh KPU atau mekanismenya itu berbeda, Kak? Untuk pengambilan mekanisme untuk memasuki DMP itu sendiri itu mungkin agak berbeda dari BEM maupun DPM karena harus melewati dari KPU. Nah, sedangkan untuk di DPM sendiri, DMP itu sendiri itu dia pengambilan suaranya itu dari angkatan yang sedang berjalan. Misal saya angkatan 21 dan sedang memasuki batch pertama dan tahun ini mereka menduduki tempat tersebut, jadi kita harus melakukan perundingan atau pengambilan suara dari angkatan kami. Nah, setelah itu kami perundingkan kembali ke stakeholder dan kakak-kakak sebelumnya yang masuk ke DMP, dan jika disetujui oleh stakeholder maupun kakak yang menjabati DMP sebelumnya, itu baru disahkan di KPU. Jadi untuk dari DMP sendiri itu untuk pemilihannya bukan lewat KPU tapi dari suara, terus terus konfirmasinya di DMP sebelumnya sama stakeholder. Nah, stakeholder ini yang menentukan apakah pantaskah mereka menjabati dari organisasi DMP. Berarti ada peranan secara tidak langsung dari stakeholder kayak ya. Untuk di ini Kak, di preklinik kan tadi kita lihat kalau BEM itu menjalankan program kerjanya sesuai dengan DBHO dan ADRT dan diawasi oleh DPM. Nah, kalau di DMP sendiri itu Kak, apakah dia ini dalam melaksanakan program kerjanya itu diawasi oleh siapa? Soalnya kan kalau di BEM sendiri kan ada DPM yang mengawasi serta menjatuhkan sanksi. Kalau dari DMP itu siapa Kak? Kalau dia satu kan ada DPM ya tentunya, dan kalau untuk kami kan di klinik itu atau di rumah sakit itu sendiri kan kami hanya satu-satunya lembaga yang berada di sana. Nah, untuk pengawasannya kami diawasi oleh 4 direktur rumah sakit Islam Giai dan Muluk tentunya, karena untuk penilaian program kerja kami pasti diacukan sama kenaikan atau penilaian akreditasi dari rumah sakit itu sendiri. Makanya sebelum kita melakukan program kerja, kami harus membicarakan terlebih dahulu sama direksi. Apakah dari program kerja ini pantas atau tidakkah dari DMP-nya itu untuk membawanya? Karena sepengetahuan saya untuk DMP itu sendiri, untuk program kerjanya dia lebih ke akademik tentunya. Karena kami harus mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan apa yang kami bawakan. Karena ini one step lagi nih untuk teman-teman di rumah sakit untuk menjadi dokter gigi. Tentunya lebih prepare ke akademik. Berarti untuk DMP sendiri tak lebih ketat lagi pengawasannya karena langsung stakeholder yang mengawasi kan? Iya, lumayan ketat kalau dari rumah sakit. Kalau semisal Kak, ada mahasiswa klinik yang memiliki masalah sama stakeholder atau pimpinan di RSIDM, apakah dari DMP ini ikut juga menemani untuk menyelesaikan kasusnya itu atau bagaimana? Ya, kalau dari segi pertanyaan dari saudari Irfan, tentunya kami akan menemani orang tersebut, apalagi bersinggungan sama direksi. Tentunya kami akan melakukan evaluasi kepada orang tersebut, mempertanyakan masalah tersebut, dan kita juga mencarikan solusi pastinya. Karena kami tidak mau pastinya kalau teman-teman kami maupun kakak-kakak itu mempunyai masalah dengan rumah sakit, karena mereka yang belajar di sana, mereka juga yang mengerjakan pasien di sana. Tentunya kalau jika ada masalah, tentu kami tidak bakal diam pastinya. Kami akan terus mengawal untuk masalah tersebut. Ya, saya izin ini Kak untuk membahas ke program kerja kembali, karena kan tadi di Komisi D itu sebagai pengabdian terhadap mahasiswa. Nah, untuk program kerja besar yang betul-betul DMP ini akan laksanakan periode ini itu apa Kak? Nah, untuk program secara skala besar, sebetulnya kami dari DMP itu sendiri mungkin sudah tidak bisa ya membuat sendiri dari program kerja yang besar tentunya, karena di DMP itu sendiri untuk komisinya maupun intinya itu berbeda-beda tiap stase. Jadi kesibukannya mereka dalam pembuatan kesibukannya mereka itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksimalkan program kerja dengan skala besar. Nah, dengan hal ini kami bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa, karena di BEM itu sendiri kan mempunyai
Dedication of Humanity ya, hampir selaras dengan kami pengabdian masyarakat tentunya, itu lebih ke DMP Eksuas, itu program kerja besar kami. Jadi berarti kan nanti untuk pelaksanaan UASnya itu bekerjasama dengan DMP secara tidak langsung Kak. Berarti untuk mekanismenya nanti ini akan beriringan dengan DMP Kak, antara BEM dan DMP. Untuk bagaimana, kan tadi ada komisi AK yang bagian pewadahan seperti Departemen Science Education and Research lah. Nah, kan kalau di Science Education and Research itu dia ada yang namanya Dental Study Club yang mengadakan masuk ke ini dan mengajarkan sebelum dia ujian. Nah, kalau dari DMP sendiri itu bagaimana mekanismenya? Apakah dia ini sama atau bagaimana? Nah, sesuai tadi yang saya bilang, kami akan mewadahi dari tiap-tiap, kan kalau di klinik tuh ada namanya cluster, batch, baru cluster. Nah, kalau misalnya dalam satu batch itu pastinya ada kemungkinan 3, 4, atau 5 klaster. Nah, dari pembobotan dari tiap klaster ini berbeda-beda. Nah, contoh dari klaster 1, misalnya dia memasuki bedah mulut, dan 4 dari klaster ini belum juga memasuki bedah mulut. Nah, pastinya kami akan mewadahi dari klaster pertama dulu untuk mewadahi tentang bagaimana mekanisme dari pembelajaran bedah mulut pastinya. Terus kami kami juga mengajak dari klaster lain untuk belajar bersama. Jadi kami usahakan satu kali ada pembelajaran tentang setiap stase, baru kita mengajak semua klaster untuk belajar, mengevaluasi serta bekerja sama untuk bagaimana menyelesaikan soal-soal ujian maupun dari bagian mereka kerjakan. Yang terakhir ini kan yang komisi C atau bagian informasi dan komunikasi. Dia ini kan di BEM juga itu Kak ada, di Fokom Kak ada informasi komunikasi yang bagian publish setiap program kerja yang dilaksanakan oleh BMK ini. Nah, kalau dari DMP sendiri itu apakah sama atau ada sendiri mekanismenya Kak untuk pelaksanaan program kerja yang dijalani oleh komisi C sendiri? Kalau untuk DMP itu sendiri antara Infocom, DMP maupun BEM itu sebetulnya sama dalam perihal mungkin memberikan informasi kayak pamflet begitu, itu hampir sama. Cuman kami kembali lagi, kami bedanya dari BEM sama DMP itu tidak ada seperti kayak di program kerja kalian ya, kayak transport begitu. Kami lebih ke akademik, lebih ke ser jatuhnya. Kalau BEM lebih ke pengmas ya, sama ser lebih ke arah ke sana kami kalau DMP. Ini Kak yang terakhir, kan kalau BEM tadi untuk seluruh program kerjanya itu akan dilihat dan dievaluasi di muktamar. Itu adalah ibaratnya itu adalah sidang terakhirnya untuk BEM. Nah, kalau DMP sendiri itu apakah dia juga masuk di muktamar atau bagaimana Kak? Ya, kalau untuk DMP itu sendiri kan kita termasuk salah satu lembaga di FKGUM ya. Tentu kami akan memasuki muktamar dan tentunya kami akan melaporkan tentang pertanggungjawaban kami pastinya. Karena setiap program kerja pasti harus dilaporkan ya. Harus kalian juga tahu dari satu yang akan menduduki kembali ke DMP selanjutnya. Jadi kami harus terus melaporkan tentang keuangan, program kerja kami yang selesai atau tidak. Tentu kami akan tetap laporkan di muktamar. Berarti Kak, walaupun beda ranah antara preklinik dan klinik, tetap juga DMP ini akan masuki yang namanya muktamar Kak, untuk melaporkan kinerja-kinerjanya selama satu periode kepengurusan. Betul. Ya. Itu tadi saya rasa teman-teman dari 3 lembaga ini sudah memperkenalkan lebih rinci lah untuk apa saja sih yang mereka jalankan, bagaimana peran dan fungsinya di lingkup KBM/FKG UMI, dan saya rasa dari mahasiswa preklinik maupun klinik itu saya rasa bisalah untuk terwadahi serta tersalurkan lah untuk apa yang mereka mau, apa yang mereka ingin aspirasikan di lingkup KBM/FKG UMI. Mungkin itu saja perkenalan atau pengenalan dari organisasi yang ada di lingkup KBM/FKG UMI. Ya, mungkin itu akhir dari podcast ini. Tetap pantau terus untuk podcast season pertama ini telah selesai. Tetap pantau terus untuk podcast selanjutnya. Sekian dari kami Departemen Studi dan Strategi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Kasrat, ngulik topik with Kasrat.